Semoga cepat sembuh ya teman kalian. Teman berikutnya bisa bertemu kembali. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Miss Mas selaku ketua untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Risma. Ya Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mengingatkan kembali materi yang sudah Ibu ajarkan minggu lalu atau minggu kemarin. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sebuah berita. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu berita? Saya Bu. Boleh nih, apa berita? Berita merupakan informasi yang dapat kita jumpai melalui media elektronik atau maupun cetak. Pintar. Siapa lagi yang mau menjelaskan tentang berita? Boleh ya, silakan. Teks berita adalah informasi sebuah fakta aktual yang menghubungkan 5W plus 1H. Pintar. Ada lagi yang lain? Tidak apa-apa. Berarti kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari tentang pengertian berita. Hari ini kita masih membahas tentang berita, hanya saja kajiannya berbeda ya. Hari ini yang kita pelajari yaitu, perhatikan ya anak ke depan. Ada kompetensi dasarnya, itu menulis teks berita secara singkat, padat dan jelas. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini apa nak? Tujuannya? Ya, kalian dapat menulis teks berita secara singkat, padat dan jelas berdasarkan informasi, pengamatan dan wawancara. Berarti kalian harus fokuskan ya menulis teks berita. Kemudian pengertian menulis di sana ada, silakan fokuskan. Menulis itu merupakan suatu kegiatan mengungkapkan atau berdasar. Kemudian pengertian teks berita itu ada apa teks berita? Ya. Kemudian ada pengertian berita sudah dijelaskan teman kita tadi ya. Kemudian ada unsur-unsur 5W plus 1H. Ada berapa bagian? Ada 6. Yang pertama menjelaskan tentang apa? Menjelaskan topik yang akan dibahas ya, atau topik sebuah berita. Kemudian ada Bu di sini, itu siapa? Siapa ini apa? Orang yang terlibat atau siapa saja yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Kemudian ada poin yang ketiga, when itu kah? Kapan itu? Waktu kejadian ya. Terus poin keempat ada war, itu di mana? Apa maksudnya? Tempat terjadinya peristiwa. Terus yang kelima atau nomor 5 itu mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Terus yang terakhir ada bagaimana kronologis kejadian peristiwa tersebut. Perhatikan lagi nah ke depan. Perhatikan, ini ada langkah-langkah menulis teks berita. Langkah-langkah ini yang harus kalian benar-benar pahami, karena tujuan kita tadi kalian harus bisa menulis teks berita ya, dengan memperhatikan unsur 5W plus 1H ya. Perhatikan di sini langkah-langkahnya dibagi menjadi 7. Apa yang pertama? Yang kedua pencarian sumber berita. Yang ketiga ada apa? Ya, terus yang keempat mencatat alat penting yang berhubungan dengan berita tersebut. Yang kelima ada membuat yang keenam ada menulis berita. Terus yang terakhir penyajian berita, kepentingan berita atau pengeditan sebuah berita ya. Silakan perhatikan ke depan, silakan diskusikan pertanyaan di bawah ini. Sebelum kalian menulis sebuah berita berkelompok ya, tugasnya ini sudah dibagikan, ini kelompok 1, sebelah sana itu kelompok 2. Sebelum kalian memaparkan atau berdiskusi membahas tentang soal yang satu ini yang sudah Ibu kasih ini depan, ada yang mau tanyakan sama Ibu? Silakan. Ayo, siapa yang bertanya? Tidak ada Bu. Tidak ada? Tidak Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham semua ya. Kalau sudah paham semua, silakan kalian kerjakan pertanyaannya di depan. Buatlah berita yang berhubungan dengan rumus 5W plus 1H. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 diskusikan secara bersama untuk menulis beritanya ya. Ibu kasih waktu 10 menit.
SMP Negeri Pulau Lebar. Kantin Ibu Sepi berdiri sejak tahun 2008. Yang dijual Ibu Sepi termasuk makanan yang sehat dan halal. Ya, terima kasih itulah pemaparan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 tanggapi. Saya Bu. Boleh Wahyu, yang lain perhatikan ya. Maaf kelompok 1 presentasi Anda sudah bagus, tapi di sini saya kurang mendengar siapa saja yang terlibat di sana. Boleh. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang terlibat di dalam berita ini adalah Ibu Sepi, suaminya, anak-anak, serta tim dinas kesehatan Cirawas Utara. Iya, bagus sekali. Boleh kasih hapus dari kelompok 1. Terima kasih juga ya dari Wahyu, perwakilan dari kelompok 2. Silakan untuk presentasi kelompok 2, siapa yang mau tampil? Silakan. Boleh Wahyu, silakan. Sini. Kelompok 1 perhatikan ya, yang tanggapi nantinya ya, setelah berita paparnya. Baiklah teman-teman, saya akan mulai. Gotong royong untuk membersihkan sekolah. Minggu 25 November 2020 menjadi hari yang cukup ramai di SMP Negeri Pulau Lebar. Pada hari itu, seluruh siswa, guru, dan karyawan berkumpul bersama di sekolah untuk melakukan kegiatan gotong royong. Kegiatan tersebut berakhir pada siang hari dan ditutup dengan makan bersama. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Silakan. Maaf kelompok 2, penyampaian Anda sudah cukup bagus, tapi coba jelaskan ulang tentang waktu. Ya, waktunya kapan maksudnya? Ya, baiklah. Waktunya Minggu 25 November 2020. Ya, sudah dijawab. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa dipahami ya? Boleh kasih hapus kelompok 1. Terima kasih sudah dipaparkan ya, sudah dipresentasikan hasil diskusinya baik itu dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Semua tampilannya bagus ya. Sudah bisa membuat berita, kalaupun itu belum sempurna, yang namanya juga kita sudah belajar. Paling tidak kalian sudah mencakup unsur 5W plus 1. Kira-kira ada yang mau tanyakan sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham semua. Baiklah anak-anak, yang hasil pembahasannya tadi silakan dikumpul. Ya, silakan kumpul ke depan. Perwakilan saja ya, satu orang ke depan. Kumpul. Silakan di sini. Yang lain silakan. Terima kasih ya sudah mengumpulnya. Semua ya. Siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Ya, Bu. Boleh. Tes berita adalah sebuah tes yang melaporkan suatu kejadian peristiwa yang berisi informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ya baik, Ibu langsung simpulkan ya. Pertemuan kita pada hari, terima kasih ya anak kita yang sudah menjelaskan tadi bagian tentang menulis teks berita. Pertemuan kita hari ini, perhatikan kalau mau menulis sebuah berita ya, atau contoh sebuah berita, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu apa? Unsur 5W plus 1. Itu yang harus kita fokuskan. Kemudian kita hubungkan juga dengan langkah-langkah menulis teks berita. Ada berapa poin tadi? Ada 7. Ya, ada 7. 7-nya itu kita harus hubungkan dengan menulis teks berita. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ada selembaran kertas. Referensi ya, kamu isi apa saja yang kamu dapatkan pertemuan kita pada hari ini ya. Ya, kasih ke belakang. Ya. Sudah selesai, kumpul ke depan. Perwakilan saja ya. Sudah, kumpul sini. Terima kasih ya, Nak. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita mempelajari tentang iklan, poster, dan slogan. Silakan kalian buka bab 2 ya, dibaca dulu sebelum pertemuan minggu depan. Untuk sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan lagi Risma untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Risma. Baiklah anak-anakku, sekarang musim pandemi ya, paling tidak kita menjaga kesehatan